Wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan katakanlah perkataan yang baik saja, jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki hidup kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mampu konsisten di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia berada di dalam kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman dan Islam yang masih bersemayam di hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bisa menghadiri panggilan ibadah sholat Jumat itu tidak kemudian Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Ada di antara kaum muslimin itu yang kemudian Allah uji dengan sakit, dengan kesibukan perjalanan, dan bahkan ada juga yang Allah masih belum memberikan taufik kepada hatinya, sehingga meskipun dia adalah seorang laki-laki dewasa, masuk syarat wajib untuk bisa menghadiri panggilan ibadah sholat Jumat ini, tetapi karena belum ada taufik yang Allah berikan kepada hatinya sehingga dia tidak mampu melangkahkan kakinya untuk menghadiri panggilan Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang mampu hadir di tempat ini, apalagi yang mampu hadir di awal waktu sehingga mendapatkan keutamaan sebagaimana dia berkurban seekor unta atau seekor sapi atau seekor domba yang memiliki tanduk, maka selayaknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mampukan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita ke tempat ini sejatinya memang karena Allah mampukan. Tidak ada seorang pun yang kemudian bisa menghadiri panggilan ibadah sholat Jumat, ibadah-ibadah yang lain, mampu mendirikan tahajud, mampu menunaikan tilawah yang baik, mampu menunaikan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, bisa bersedekah dan lain sebagainya, itu kecuali Allah memang memberikan kesempatan kepada dia berupa taufik, berupa hidayah yang bernama bantuan maunah. Hal ini dibuktikan dengan termaktubnya ayat yang luar biasa di dalam Quran surat Al-Fatihah yang kelima itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kemudian setelah kalimat ta'bud di sana terdapat kalimat isti'anah, seorang memohon bantuan kepada Rabb-nya. Karena memang sejatinya tanpa bantuan itu, tanpa taufik yang Allah berikan itu, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara-perkara yang remeh-temeh saja, misalkan makan. Kami berkesempatan pernah belajar tentang bagaimana kemudian siklus Krebs itu terjadi di dalam tubuh manusia. Bagaimana perkara yang remeh sebenarnya hanya untuk makan itu, manusia tidak bisa melakukan peristiwa itu, mekanisme itu tanpa bantuan makhluk kecil yang bernama bakteri. Kita
Kita permisalkan satu zat saja, jangan kompleks terlalu banyak. Kalsium saja misalkan, yang itu berguna untuk tulang kita supaya tidak keropos, karena setiap harinya tulang itu mengalami osteoklas dan osteoblas, mengalami pengkeroposan, sehingga tubuh itu membutuhkan kalsium. Untuk menyerap kalsium itu saja manusia membutuhkan bantuan enzim yang diproduksi oleh binatang, katakanlah binatang, meskipun itu adalah sebuah organisme kecil yang bernama bakteri, sangat kecil, bahkan mikroskopik, tidak bisa dipandang dengan mata telanjang. Sehingga kemudian kalsium itu bisa diserap oleh tubuh. Untuk perkara yang kecil seperti itu saja kita butuh bantuan makhluk Allah yang kecil, yang makhluk itu pun Allah berikan petunjuk untuk melaksanakan kegiatan biologisnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dari semua kehidupan yang kita laksanakan ini, bisa hadirnya kita ke tempat ini karena Allah mengizinkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini adalah ayat yang luar biasa. Bagaimana kemudian di ayat ini gaya bahasa balaghahnya sangat luar biasa ketika kita kaji. Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ul bih yang biasanya termaktub di belakang, ternyata dia maju ke depan menjadi muqaddam. Hal ini menandakan bahwa ada berita penting yang akan dikabarkan terlebih dahulu, yaitu iyyaka, hanya kepadamu. Kalimat pemurnian bahwasanya memang kita lakukan ibadah kita itu adalah untuk mempersembahkan ta'abbud kita kepada Sang Pencipta kita Allah. Kemudian maf'ul bihnya juga terpisah dari amilnya, yang seharusnya bisa dijadikan na'buduka, akan tetapi kemudian dia berpisah dengan amilnya sehingga menjadi iyyaka na'budu. Ini juga menjadi penegas bahwasannya ketika kita beribadah itu betul-betul hanya kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehebatan gaya bahasa dari ayat yang kelima dari Quran surat Al-Fatihah ini adalah terjadi pengulangan sebanyak 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang sebenarnya bisa saja kemudian disebutkan satu dan digabungkan dengan ataf saja. Lalu kenapa kemudian harus terjadi pengulangan? Ternyata fal awwal tabarru min asyirk. Yang pertama itu adalah tabarru dari syirik. Adalah bentuk ungkapan kita bahwasannya kita tidak menyamakan Allah dengan yang lain. Betul-betul kita menjadi hamba hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Yang lainnya kecil, yang lainnya tidak berarti, yang lainnya lemah, yang lainnya hina, hanya Allah Rabb kita. Yang kedua, watsani tabarruk minal hauli wal quwwati wat tafwid, yaitu tabarruk menjaga diri ini dari kekuatan, daya upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu, kita hanya bermohon kemudahan, kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon kepada yang lainnya. Oleh karenanya kemudian muncul satu pertanyaan, kalimat ta'awun. Kadang-kadang muncul, bagaimana kalau kemudian kita tolong-menolongnya itu dengan sesama? Apakah itu juga haram? Apakah kita salah kalau meminta tolong kepada orang lain? Maka meminta tolongnya kita itu, ketika dibarengi dengan kalimat pasrah, kalimat tawakal, maka permohonan bantuan kita itu juga menjadi hal yang haram. Sehingga ketika kita mohon bantuan kepada sesama kita, hendaknya dibatasi hanya untuk keterlibatan manusia itu dalam kegiatan, tidak
sampai menghadirkan hati mengharap-harap yang luar biasa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah itu bukan hanya ibadah zahir, tetapi juga ada ibadah batin. Salat yang kita laksanakan itu bisa bernilai ibadah, tetapi juga bisa bernilai hanya dunia. Ketika ibadah zahir yang kita lakukan mulai dari takbir sampai salam itu tidak menghadirkan hati yang benar. Salatnya kita itu misalkan hadirnya kita ke tempat ini dalam memenuhi panggilan ibadah salat Jumat itu misalkan hanya untuk supaya dilihat saudara, hanya karena ada bergelar ustaz, kemudian dia kalau tidak hadir malu dan lain sebagainya, maka ibadah batin tadi itu tertolak, sehingga nilai daripada sholatnya tadi itu hanya bernilai kegiatan dunia saja. Tetapi berbeda ketika seseorang kemudian menghadirkan batin yang benar, menghadirkan hati yang ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu akan bernilai ibadah. Begitu pula kegiatan dunia. Ketika kegiatan dunia itu juga dibarengi dengan hati, dengan ibadah batin, maka bisa jadi kegiatan dunia itu bernilai ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah senyum itu adalah ibadah? Ketika senyum itu dibarengi dengan rasa untuk menunjukkan kegembiraan atau bahkan mengajak kegembiraan kepada yang lain. Bukankah prasangka saja itu bisa bernilai ibadah ketika prasangka itu dibarengi dengan kebaikan? Dan bukankah prasangka itu juga bisa bernilai dosa ketika prasangka itu dibarengi dengan keburukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah batin, itulah ibadah batin. Kemudian kehebatan daripada gaya bahasa dari Quran surat Al-Fatihah yang kelima ini adalah dia berubah. Yang di awalnya surat ini dibuka dengan kalimat bismillah, dengan kalimat yang bukan berdialog dengan orang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tetapi ketika memasuki ayat yang kelima kemudian berubah susunan katanya menjadi fi'liyah dan berdialog dengan orang yang kedua, yaitu iyyaka, ditandai dengan kalimat kaf. Ini berartikan bahwa orang yang sedang memuji Allah itu sejatinya dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kemudian di dalam tafsir juga disebutkan ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah itu sejatinya Allah sedang berdialog dengan dia. Sejatinya Allah sedang dekat. Ketika kita membaca ayat Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah sebenarnya sedang menjawab apa yang kita baca. Hamidani abdi, sungguh hambaku sedang memuji, kata Allah. Ketika kita lanjutkan ke dalam ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, kata Allah, Athna alayya, hambaku sedang memuji, sedang menyanjung. Masuk ke ayat yang selanjutnya, Maliki yaumiddin, kata Allah, Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku, kata Allah. Allah sedang berdialog dengan orang-orang yang membaca Al-Fatihah. Dan puncaknya adalah ketika kita sampai di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hada baini wa baina 'abdi. Kalimat ini adalah antara aku dan hambaku. Wali 'abdi masalah. Kalau sudah kita sampai di ayat ini, kata Allah, apa yang Anda mau? Apa yang kau mau? Silakan sebutkan. Karena apa yang kau mau untuk Allah akan kabulkan setelah kita sampai di ayat yang kelima ini. Oleh karenanya kemudian ketika kita lanjutkan ke ayat yang ke-6 dan ke-7-nya, maka ayat yang ke-6 dan ke-7-nya itu Allah akan berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ta'abbud yang pertama itu harus kita paham betul-betul. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Jangan sampai kemudian di dalam hidup kita itu ada perkara-perkara atau ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk selain Allah dalam beribadah. Itu menjadi pakem dan itu harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah hendaknya senantiasa kita memohon kepada Allah untuk dipermudah dalam beribadah, untuk dipermudah dalam menjadi hamba yang benar. Dengan kalimat isti'anah, iyyaka nasta'in. Kalimat isti'anah ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi kontrol, mampu menjadi peredam wujud kita, mampu menjadi peredam sum'ah, mampu menjadi peredam riya dan lain sebagainya. Ketika di suatu hari kita mengalami sebuah pencapaian, katakanlah pencapaian itu adalah ibadah. Mulai dari pagi hari kita mampu berdiri melaksanakan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan tilawah sampai masuk waktu fajar, mendirikan 2 sholat fajar, kemudian dilanjutkan dengan tilawah sampai isyraq, kemudian sholat isyraq, sholat duha, dilanjutkan lagi tilawah, bersedekah dan lain sebagainya. Maka di penghujung hari ketika ada kemudian seseorang yang menguji, hati yang normal itu akan muncul wujud. Hati yang lumrah itu akan muncul sum'ah untuk bercerita apa saja yang dia lakukan hari ini. Hati yang tidak ikhlas itu ada kemungkinan untuk riya. Maka kalimat isti'anah tadi itu bisa menjadi peredam. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika dia mengalami suatu hari di puncak iman, dia kemudian memegang dadanya dan kemudian mengucapkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguh apa yang aku perbuat, sungguh apa yang aku ibadahi ini adalah karena pertolonganku. Maka kalimat isti'anah tadi itu menjadi peredam wujudnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar ketika kita mengalami hari mengeluarkan banyak harta misalkan untuk bersedekah, kemudian muncul wujud, muncul sum'ah, muncul riya, wajar karena begitulah sifatnya hati. Tetapi hendaknya kita gunakan jurus ini, jurus ayat Al-Fatihah yang kelima ini untuk meredam itu semua, sehingga kita merasa ketika kita beribadah itu seperti kita sedang diawasi oleh Allah, atau bahkan kita sedang berhadapan dengan Allah. Dan inilah implementasi dari level ihsan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah mampukan untuk menjadi jiwa-jiwa yang ikhlas, muslimin yang baik, solih, dan mampu melaksanakan ibadah dengan maksimal.